Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliansa Susanto dari TPB 7 dengan NIM 120340021. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas USPKS saya. Nah, dalam tugas PKS ini kami diperintahkan untuk membuat 2 program, dan satu programnya harus memuat 2 pengaplikasian, yaitu flowchart dan kode C++. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail, hubungan antara proses instruksi dengan proses lainnya dalam satu program. Lalu apa itu C++? C++ adalah improvisasi dari bahasa C yang dilengkapkan dengan fitur-fitur unggulan lainnya. Salah satunya itu adalah paradigma object oriented programming. C atau C++ merupakan bahasa pemrograman yang sudah dikenal dari 20 dekade lebih untuk pengembangan aplikasi di Unix dan aplikasi lainnya. Lanjut, kita masuk ke pemrograman pertama pada flowchart matriks atau flowchart matematika atau matriks. Nah, pada pemrograman pertama yaitu matematika dengan materi matriks, saya menggunakan declare untuk integer I, J, dan M. Lalu saya mendeclare lagi untuk integer matriks 1, 2, dan hasil. Lalu saya menggunakan output untuk menginformasikan pengguna memasukkan jumlah baris matriksnya, lalu data tersebut diolah pada inputnya. Lalu saya menggunakan output lagi untuk menginformasikan pengguna memasukkan jumlah kolom matriks dengan data diolah lagi di input M. Nah, dari data M dan N itu ditentukan berapa baris dan kolomnya. Lalu saya menggunakan output untuk menginformasikan pengguna memasukkan elemen matriks pertama. Yang dimaksud adalah angka-angka pada matriks tersebut. Nah, pada baris tersebut dimasukkan data dari I dan J. Dengan kolomnya itu juga sama, I dan J juga. Nah, lalu data tersebut diolah pada input matriks 1. Nah, setelah data matriks 1 sudah ditentukan, lalu kita masukkan pada matriks yang kedua dengan pengolahan data pada baris I dan J dan kolom I dan J, dan data diolah pada input matriks yang kedua. Nah, dari data dari matriks 1 dan 2 ditentukanlah lagi dari data matriks 1 dan 2 saya menggunakan assign untuk menghitung hasilnya itu, yaitu dengan rumus hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2, dan dari datanya tersebut baris dan kolom ditentukan dari I dan J nya sudah ditentukan dari hasil pertambahan tersebut, dan hasilnya itu diolah pada output hasil dan ditampilkan pada N. Nah, langsung saja kita lihat pada C++ nya. Nah, pada C++ nya kita menggunakan include iostream dan using namespace std sebagai headingnya. Saya menggunakan integer main. Nah, dalam integer saya membuat yang sama seperti tadi, I, J, M, dan N, lalu matriks 1, matriks 2, dan hasil. Lalu saya menggunakan cout untuk menginformasikan pengguna memasukkan data baris matriks yang ingin ditambahkan. Lalu saya menggunakan cout lagi untuk memasukkan jumlah kolom matriks yang ingin dimasukkan pada barisnya tersebut. Saya menggunakan cout masukkan elemen matriks pertama untuk menentukan data apa saja yang ingin dimasukkan pada matriks yang pertama, dan data tersebut ada pada baris dan kolomnya. Dalam baris ada data pertama I dan data kedua J. Untuk kolomnya itu data pertama I dan J. Nah, dan data tersebut diolah pada CN di sini. Lah, begitu juga sama pada matriks yang kedua. Nah, dari data tersebut ini sama seperti tadi dihasilkan pada cout yang ketiga. Nah, hasil penjumlahan matriks dengan menggunakan rumus yaitu hasil sama dengan matriks 1 dan 2 dengan penginputan data yang sudah ditentukan di sini dengan hasil yang ditentukan dari rumus tersebut. Nah, mari kita coba pengaplikasiannya. Nah, untuk baris yang pertama saya masuk 2 baris, kolomnya saya masukkan di kedua. Nah, elemen matriks yang pertama saya memasukkan data 1, dan kedua yaitu saya masukkan 3. Nah, itu untuk barisnya. Saya masukkan lagi
kolomnya 3 dan 4, 3 dan 2. Nah, untuk elemen matriks yang kedua, saya masukkan data lagi 2, 3 bentuk barisnya, dan kolomnya itu 4 dan 5. Nah, hasil penjumlahan matriks sudah kita lihat. Pada barisnya itu 1 ditambah 2 hasil 3, lalu 3 dan 3 pada baris yang kedua itu 3 dan 3 hasilnya 6. Untuk kolomnya itu 3 ditambah dengan 4 hasil 7, 2 ditambah dengan 5 hasil 7. Nah, pada pemrograman yang pertama selesai, kita lanjut pada pemrograman yang kedua, yaitu flowchart untuk kimia. Nah, pada flowchart yang kimia, saya menggunakan declare lagi untuk integer Na, Nb, dan Nc. Lalu saya menggunakan enter lagi untuk Xa, Xb, dan Xc dan hasil. Saya menggunakan integer data lagi. Ini apa saya ini? Delete kan nggak begitu lagi. Oke. Nah, selanjutnya pada pemrograman yang kedua, mata kuliah kimia, saya menggunakan materi fraksi mol. Nah, pada materi ini saya menggunakan flowchartnya itu. Yang pertama saya masukkan declare dengan integer Na, Nb, dan Nc, lalu integer lagi Xa, Xb, Xc, dan hasil. Lalu saya menggunakan integer data untuk menampung hasilnya. Untuk menampung hasil data yang sudah ditentukan, saya menggunakan output untuk menginformasikan pengguna memasukkan 3 buah mol zatnya. Nah, saya menggunakan for untuk menginput data dari Na, Nb, dan Nc. Nah, lalu diolah pada sign di sini dengan rumus Xa sama dengan Na per Na ditambah Nb dan Nc. Lalu pada assign yang kedua dengan rumus yang kedua, yaitu Xb sama dengan Nb per Na ditambah Nb dan Nc. Lalu pada rumus yang ketiga dan sign ketiga, yaitu Xc sama dengan Nc per Na, Nb, dan Nc. Nah, dari data yang sudah ditentukan di sini dimasukkan pada hasil, yaitu hasil sama dengan Xa, Xb, dan Xc. Nah, dari data tersebut sudah ditampung fraksi molnya itu berapa dengan Xa berapa, fraksi mol zat B itu berapa dengan Xb nya berapa, lalu dengan fraksi mol zat C nya itu berapa dan Xc nya itu berapa. Nah, lalu dari data tersebut ditentukan fraksi mol keseluruhannya itu berapa dan hasil penjumlahan fraksi molnya itu. Nah, dari data yang dihasilkan pada N tersebut. Lanjut kita saksikan pada C++ nya. Nah, C++ menggunakan sama, include iostream dan using namespace std sebagai headingnya. Saya menggunakan integer main dan float Na, Nb, Nc, lalu float lagi untuk Xa, Xb, Xc, dan hasil. Saya menggunakan cout untuk menginformasikan pengguna memasukkan 3 buah mol zatnya. Nah, lalu pada diolah pada sini saya menggunakan for untuk memasukkan data-data yang sudah saya perintahkan di sini, Na, Nb, dan Nc nya, lalu diolah pada rumus di sini Xa sama dengan Na per Na plus Nb plus Nc, lalu sama pada Xb dan Xc. Nah, ada data yang sudah ditampung di sini dimasukkan pada hasilnya dengan rumus hasil, yaitu Xa, Xb, dan Xc. Nah, dari data tersebut ntar ditampilkan pada isi outnya itu dengan fraksi mol zat A itu berapa, fraksi mol zat B itu berapa, fraksi mol zat C berapa, dan fraksi mol keseluruhan itu berapa. Nah, langsung saja kita saksikan pada run-nya. Oke, let's go. Dan nah, untuk fraksi mol yang pertama saya masukkan 3 zat molnya 3 lagi dan 4. Nah, pada hasilnya ditentukan pada hasilnya itu terdapat keterangan sebagai fraksi mol zat A itu 0,3, fraksi mol zat B itu 0,3, dan fraksi mol zat C 0,4. Nah, fraksi mol keseluruhan itu penjumlahan dari fraksi mol zat A, B, dan C.
Sekian pemrograman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.